Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Semoga keridhaan Allah, semoga mahabbahnya Allah, semoga cinta kasihnya Allah, semoga ilhamnya Allah, semoga maghfirah petunjuknya Allah, layah tasibnya Allah lalu senantiasa diberikan kepada para saudara sekalian, disaksikan oleh samudera raya ini, dan semoga Allah merajam saya, semoga Allah memasukkan saya ke dalam neraka jahanam dan yang paling mengerikan dan menyakitkan. Semoga Allah mempertemukan saya dengan malaikat mungkar nangkir yang sangat bengis. Semoga Allah mempertemukan saya dengan malaikat Malik yang kejam apabila setiap apa kali yang saya sampaikan itu di luar kebenaran ketauhidan, keluar dari kebenaran rel-rel Islam, keluar dari kebenaran rel syar'i. Artinya, semoga nilai keikhlasan saya menyampaikan hal-hal yang bermanfaat ini betul-betul datang dari hati nurani saya, betul-betul datang dari kebersihan kolbi saya yang senantiasa saya bersihkan. Doakan saya masuk nerakanya Allah apabila setiap kali saya menyampaikan ada kebohongan, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, ada keakuan dan kesombongan pada diri saya. Doakan saya masuk neraka, dirajam oleh Allah. Untuk kali ini, saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang apa itu akal, apa itu pikiran. Bagaimana wujud akal secara materi dan imaterinya. Bagaimana bentuk hati secara fisik dan bentuk hati secara fisikalnya. Silakan teman saudara para sahabat semua, silakan buka di kitab Ihya Ulumuddin. Seluruh dasar-dasarnya ada di sana. Seluruh acuan yang mengarah kepada antara pikiran dan akal, insya Allah ditemukan, saudara temukan di sana. Tak lain setiap kali apa yang saya sampaikan di dalam perjalanan proses hidup saya, tak lain saya menginginkan para saudara, para teman, para sahabat, para jamaah tauhid, para ahli dan saudara-saudara tauhid saya dan saudara muslim itu betul-betul memahami di dalam ilmu, sampai di dalam tujuan hidup, sampai di dalam apa yang innamal a'malu biniatkan di dalam setiap tujuan hidup. Tentang akal pikiran, ada bentuk simbolik, ada bentuk filosofis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini berbicara tentang akal dan pikiran. Tatkala Rasulullah Mi'raj mau menghadap ke Allah, di situ sebelumnya ditemani oleh Malaikatul Jibril, akan tetapi setelah Rasulullah mau naik lebih tinggi tingkatannya di atas Sidratul Muntaha dan Mustawa, di situ Malaikat Jibril langsung mengaku pada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasul, silakan panjenengan berangkat sendiri untuk menemui Allah. Saya tidak ada kemampuan, saya tidak ada daya dan kekuatan untuk apa? Untuk menemani Rasul sampai ke hadirat Allah." Nah, kalau kita ambil pesan simbolik tersebut, bahwa bagaimana? Di sini berbicara antara akal dan pikiran. Di sini berbicara tentang hati nurani dan pikiran. Kita lihat sekarang bagaimana tentang pemahaman ilmiahnya. Jadi secara ilmiah, bahkan secara biologis disebutkan pada diri manusia ada 12% kekuatan pikiran manusia. Yang mana kekuatan 12% pikiran manusia tersebut, seluruh eksistensi kehidupan manusia, seluruh perjalanan proses tindakan, perilaku, perbuatan, sifat, watak, tabiat, ego dan psikologi seorang manusia, bahkan setinggi apapun mencari belajar tentang ilmu ketauhidan,
itu hadir datang dari 12% pikiran manusia. Nah, eksistensi daripada pikiran sendiri ini memiliki batasan-batasan. Makanya kemampuan seorang manusia, kemampuan seorang ilmuwan, kemampuan seorang intelektual menembus suatu pemahaman, menembus suatu ilmu, ini batasannya ada di dalam pikiran. Batasan kemampuan dia beropini, batasan dia beropini, berpersepsi, menentukan tentang pengetahuannya, itu dibatasi oleh pikiran. Intinya, pikiran manusia ada batasan-batasan, ada yang tidak mampu ditembus oleh pikiran manusia. Lalu tentang akal. Secara hukum ilmiah, akal adalah sinonim dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar memiliki kekuatan 88% kemampuan yang sangat jarang sekali digunakan oleh manusia. Seluruh jalan kehidupan manusia dan kebiasaan hidup manusia ini hadir dari 12%, yakni dari pikiran manusia. Sedangkan 88%, yakni akal manusia yang mampu menembus segala dimensi, akal manusia, jiwa manusia yang mampu menjawab seluruh pertanyaan dari pikiran manusia, akal lah, jiwa lah yang jarang kita gunakan. Untuk menembus apa? Menembus sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui, menembus sesuatu yang mungkin sangat rahasia, menembus sesuatu yang tidak mungkin difahami, ditembus oleh orang lain. Salah satunya pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang diri. Ini salah satunya adalah kinerja tentang alam bawah sadar. Di sini berlaku hukum sinonim. Alam bawah sadar orang menyebut, batin orang menyebut, empati orang menyebut, lalu hati nurani terdalam orang menyebut. Sebenarnya inti dari sebutan-sebutan yang sinonim tersebut, tak lain Al-Quran menyebutnya dengan bahasa apa? Dengan bahasa akal. Akal adalah sebagai apa? Pemimpin setiap diri manusia. Akal adalah yang harusnya menguasai pikiran manusia, menguasai seluruh ego manusia, nafsu manusia, menguasai tentang emosional manusia, menguasai spiritual manusia, menguasai setiap apapun yang ada di dalam diri manusia. Artinya bagaimana? Artinya, kalau seluruh tindakan dan perilaku kita bisa mengendalikan, akal bisa mengendalikan, otomatis kita bagaimana? Otomatis kita akan selalu berjalan dengan bijak di dalam kehidupan ini. Akan tetapi, apabila kita selalu mengedepankan jalan pikiran, hanya pikiran semata, mungkin para teman, para saudara berasumsi apa yang saya sampaikan itu hanya apa? Hanya olah pikiran. Jadi seyogyanya demikian. Jadi sebaiknya demikian. Jangan berbicara kita itu apa yang disampaikan itu dari pikiran, apa yang disampaikan itu hanya pemikiran, apabila tidak tahu definisi tentang pikiran itu apa. Tidak tahu tentang pendefinisian akal itu bagaimana, letaknya akal di mana, akal itu komponen, elemen-elemen yang ada di dalam akal itu apa. Akal sama diri itu hubungannya kemana? Akal sama diri hubungannya kalau umpama nantinya berhubungan dengan manunggalnya diri dengan Allah, manunggalnya wujud bayangan dengan Allah. Kalau kita belum tahu antara siapa diri, siapa Allah, siapa akal, siapa pikiran, alangkah ironi. Kalau kita tidak mendoktrin, kita ngomongin orang, kita langsung apa? Menilai orang lain demikian. Apa yang keluar dari lisan manusia, keluar itu dari hati nuraninya, atau keluar dari rekayasa pikiran manusia, seakan naib kita mau menilai orang lain. Berbicara tentang akal dan pikiran. Akal manusia di sini sangat unik apabila kita mau membahas secara luas. Akal manusia adalah komponen yang sangat vital, yang sangat mutlak diperlukan oleh diri ini. Yakni unsur diri yang berwujud imateri yang suatu saat akan pulang melewati pintu alam kematian. Akan melewati pintu lubang kubur.
Jadi lewatnya mana? Jasad, badan, wadak kita ini akan lewat pintu dikubur. Sedangkan diri kita yang sejati, yang akan pulang ke sana, yang mana penguasa daripada diri kita adalah akal kita, itulah yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Makanya silakan saudara baca di kitab Ihya Ulumuddin, silakan direnungkan, silakan difahami secara lembut, secara bijak, dengan penuh ketelitian, dengan penuh kekritisan. Endingnya bagaimana? Orang-orang yang hatinya, orang-orang yang akalnya sudah masuk ke balik, sudah masuk ke dewasa, maka sejatinya orang-orang tersebut sudah bisa mematikan hal-hal yang harusnya dibawa mati secara wujud. Artinya bagaimana? Sifat yang nggak patut bagi diri kita, seperti contoh, mungkin kesombongan, mungkin keakuan, mungkin hal-hal negatif yang lain. Itu kalau kita bisa, insya Allah kita bisa mematikan. Bahkan tentang alam konvensional, tentang hukum keduniaan. Indah kita kalau senyampang masih bernafas, indah kalau kita senyampang masih diberikan nyawa dan hidup ini, kita bisa mengendalikan tentang keduniaan itu. Endingnya, di dalam kehidupan ini kita hanya mencari ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Saling bertutur kata dengan penuh kelembutan, saling menghargai, menghormati siapapun yang kita temui. Lalu kita menjadi orang-orang yang berdiri tegak di dalam kesantunan, selalu percaya diri dengan siapapun. Dan semua itu tidak didapat dengan mudah, yang pasti perlu harga yang sangat mahal, yakni kita ekstra kita itu untuk belajar, ekstra kita itu merenung, ekstra kita untuk mengkaji, ekstra kita untuk selalu senantiasa terkoneksi antara hati dengan Allah. Selalu ingat dalam setiap tindakan dan perilaku kita dengan Allah. Lalu memudawamakan tentang dzikir qalbi kita. Lalu berlaku bagaimana? Berlaku apa yang ditulis di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Intinya, akal manusia bisa balik atau enggak, itu bisa kita lihat, bisa kita baca dari psikologis diri seorang manusia. Banyak kita ketahui bagaimana orang-orang yang memiliki umur sangat banyak. Tetapi dari sisi baliknya, dari sisi kedewasaannya, sangat ironi kita melihat semua itu. Semoga, walaupun para saudara, para teman masih belia, masih muda di dalam umur, tapi saudara sekalian sudah dewasa, sudah balik di dalam menyikapi kehidupan ini. Kita bisa bijak, kita bisa balik di dalam apa? Di dalam segala hal. Doa saya, semoga Allah selalu senantiasa menuntun para saudara, para sahabat, para teman sekalian. Semoga saudara sekalian dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang terpilih, orang-orang yang menguasai kerajaan ketenangan, kebahagiaan. Dan para saudara menjadi orang-orang yang selalu senantiasa menebar akhlak, menebar kelembutan, menebar kesantunan, dan jadi orang-orang yang bermanfaat di muka bumi ini. Semoga setiap kali apa yang saya sampaikan bermanfaat, semoga setiap kali apa yang saya sampaikan menjadi acuan untuk kita jadikan cahaya penerang di alam kehidupan ini. Semoga setiap eksistensi di dalam pikiran kita itu mencerminkan kedewasaan kita. Dewasa di dalam bertindak, dewasa di dalam berperilaku, dewasa di dalam menyikapi setiap pikiran, dan dewasa di dalam melihat tentang apa? Keduniaan dan kehidupan bersosiologi. Dari saya Pak Kultur, semoga saudara teramini di dalam segala hal. Semoga saudara nantinya diangkat oleh Allah, ditaruh di surganya Allah. Semoga Allah di alam transit ini mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dari seluruh apapun yang saudara lakukan. Saya Ewa Kultur, mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Terima kasih kepada para teman, para sahabat yang menyupport saya untuk selalu senantiasa berbagi ilmu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.